Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PAB kelas 2 TRPLA yang beranggotakan Saya Insyirah Hulaini. Saya Putri Nabila. Saya Devinka. saya Mutiansi Agatha. Saya Atika Suci. Pada video ini kami akan menjelaskan dan menampilkan pembuatan aplikasi belajar dinul Islam yang isinya huruf hijaiyah, surah-surah, dan cerita Nabi. Baiklah, berikut video penjelasan kode program dan juga demonstrasi penggunaan aplikasinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil aplikasi Android yang telah kelompok kami buat, yakni Belajar Dinul Islam. Untuk halaman utama terdapat halaman main activity, halaman utama dengan bertuliskan huruf hijaiyah, surat pendek, dan kisah Nabi Ulul Azmi. Mari belajar bersama Dinul Islam. Terdapat button mulai. Ketika diklik button mulai, akan beralih ke halaman beranda. Pada halaman beranda terdapat 3 menu. Yang pertama untuk belajar surah pendek, yang kedua belajar huruf hijaiyah, yang ketiga belajar kisah Nabi Ulul Azmi. Untuk yang pertama, untuk surah pendek, ketika diklik akan beralih ke halaman pilihan nama-nama surah, yakni surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasr, dan Al-Asr. Untuk An-Nas, akan beralih ke halaman surah An-Nas yang dimana di dalamnya terdapat video, terjemahan, dan deskripsinya. Lalu terdapat button untuk kembali. Sama seperti An-Nas, untuk Al-Falaq akan menampilkan video surah Al-Falaq serta dengan terjemahan dan deskripsinya. Al-Ikhlas, An-Nasr, dan Al-Asr. Lalu terdapat button kembali. Untuk huruf hijaiyah akan beralih ke halaman belajar hijaiyah. Yuk kita belajar huruf hijaiyah. Di sini terdapat huruf-huruf hijaiyah dan terdapat scroll view. Ketika diklik gambar huruf hijaiyahnya akan menampilkan suara audio dari huruf hijaiyah yang diklik. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Selanjutnya untuk kisah Ulul Azmi. Di sini terdapat pilihan nama Nabi dengan kisah Ulul Azminya. Untuk Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi pertama yang memperoleh wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada para umatnya. di sini terdapat video, audio, yang selanjutnya di bawahnya terdapat scroll view yang menampilkan teks dari audio yang dibaca, yakni berisikan kisah Ulul Azmi dari nabi-nabi. Untuk Nabi Ibrahim sama. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan bapak atau ayah dari semua nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Musa, Musa alaihi salam hidup di zaman kerajaan Fir'aun, di mana raja tersebut terkenal dengan ketik. Nabi Isa alaihi salam
adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa. Dan terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi serta rasul terakhir di muka bumi ini, sekaligus menjadi penutup nabi terdahulu. Nabi Muhammad. Baiklah, mungkin cukup sekian demonstrasi aplikasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penjelasan kode. Di sini saya akan menjelaskan layout dan kelas activity tampilan halaman utama. Berikut adalah tampilan halaman utamanya, dan di sini saya akan menjelaskan kode dari tampilan halaman utama. Di sini saya menggunakan linear layout. Kenapa saya menggunakan linear layout? Karena linear layout dapat menentukan tata letak linear vertikal yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen tampilan dalam urutan vertikal satu di atas yang lain. Di sini XMLNS Android dan XMLNS Tools adalah deklarasi namespace yang digunakan dalam XML untuk mengakses atribut dan elemen yang berasal dari Android dan alat pengembangan Android. Android Layout Width Match Parent dan Android Layout Height Match Parent adalah atribut yang mengatur lebar dan tinggi tampilan. Dalam hal ini, Match Parent digunakan untuk mengisi seluruh lebar dan tinggi layar aktivitas. Kemudian ada Android Orientation Vertical. Ini adalah atribut yang menentukan bahwa elemen-elemen anak dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah yang lain. Android Background Drawable Background. Ini adalah atribut yang menetapkan latar belakang tampilan dengan gambar yang didefinisikan dalam folder res atau drawable dengan nama background. Ini akan Di sini saya akan menjelaskan layout dan kelas activity dari tampilan halaman utama. Berikut adalah tampilan halaman utamanya, dan ini adalah codingannya. Di sini saya menggunakan linear layout karena linear layout dapat membuat tata letak linear vertikal yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen tampilan dalam urutan vertikal satu di atas yang lain. XMLNS Android dan XMLNS Tools ini adalah deklarasi namespace yang digunakan dalam XML untuk mengakses atribut dan elemen yang berasal dari Android dan alat pengembangan Android. Di sini saya akan menjelaskan linear layout. Di sini saya akan menjelaskan layout dan kelas activity dari tampilan halaman utama. Berikut adalah tampilan halaman utamanya. Dan di sini codingannya. Di sini saya menggunakan linear layout karena dapat menentukan tata letak linear vertikal yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen tampilan dalam urutan vertikal satu di atas yang lain. XMLNS Android dan XMLNS Tools adalah deklarasi namespace yang digunakan dalam XML untuk mengakses atribut dan elemen yang berasal dari Android dan alat pengembangan Android. Android Layout Width Match Parent dan Android Layout Height Match Parent ini adalah atribut yang mengatur lebar dan tinggi tampilan. Dalam hal ini, Match Parent digunakan untuk mengisi seluruh lebar dan tinggi layar aktivitas. Android Orientation Vertical ini adalah atribut yang menentukan bahwa elemen-elemen anak dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah yang lain. Android Background Drawable Background ini adalah atribut yang menetapkan latar belakang tampilan dengan gambar yang didefinisikan dalam folder res atau drawable dengan nama background. Ini akan memberikan latar belakang visual ke aktivitas. Kemudian ada Tools Context Main Activity. Ini adalah atribut yang digunakan oleh alat pengembangan Android seperti Android Studio untuk menentukan konteks aktivitas yang sedang dikembangkan. Ini hanya digunakan
selama proses pengembangan dan tidak mempengaruhi aplikasi saat dijalankan. Selanjutnya ada 3 elemen dari tampilan tersebut, yaitu ada text view. Di dalam text view yang pertama, terdapat ID, ukuran, jenis huruf, warna, dan teks itu sendiri. Sama halnya dengan text view kedua, yaitu terdapat ID, ukuran, jenis huruf, warna huruf, dan teks itu sendiri. Kemudian ada button. Pada elemen button, tombol yang digunakan untuk menampilkan tombol di layar. Ini akan memberikan atribut seperti ID, ukuran tombol, latar belakang tombol, jenis huruf, warna teks, dan teks itu sendiri. Dan ini adalah kelas dari tampilan utama, yang dimana terdapat kelas main activity, app compact activity, yaitu adalah deklarasi kelas main activity yang merupakan turunan dari kelas app compact activity, adalah salah satu kelas dasar yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Kelas ini mendefinisikan tampilan dan perilaku aktivitas utama atau main activity dalam aplikasi. Kemudian ada onCreate Save Intent State Bundle. Ini adalah metode onCreate yang merupakan metode yang dipanggil saat aktivitas dimulai. Dalam metode ini, biasanya melakukan inisialisasi dan menentukan tampilan atau layout yang akan digunakan untuk aktivitas. Kemudian ada set content view dengan air layout activity main. Ini adalah pernyataan yang mengatur tampilan atau layout aktivitas dengan layout yang didefinisikan dalam file XML dengan nama activity main XML. Dengan menggunakan metode ini dapat menghubungkan layout XML dengan aktivitas Kotlin. Kemudian file mulai sama dengan finView by ID button air ID button mulai. Ini adalah kode untuk menemukan tombol dengan ID button mulai dari layout XML yang menyimpannya dalam variabel mulai. Kemudian ada mulai set on click listener dengan intent this beranda kelas Java. Ini adalah di dalam blok set on click listener ini dapat membuat objek intent yang dimana digunakan untuk memulai aktivitas lain dalam aplikasi Android. Dalam kasus ini membuat intent untuk memulai aktivitas yang disebut dengan beranda activity. Digunakan untuk mendapat kelas Java yang sesuai dengan beranda activity. Kemudian start activity intent di sini setelah membuat objek intent dapat memulai aktivitas baru dengan memanggil metode start activity dan meneruskan intent sebagai argumen. Ini akan membuka aktivitas beranda activity saat tombol mulai ditekan. Kemudian ada bagian dari beranda, tampilan beranda, yang dimana tampilannya seperti ini. Dan ini adalah codingannya. Yang dimana di sini saya juga menggunakan linear layout, yang dimana dapat mengatur tata letak linear secara vertikal yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen tampilan dalam urutan vertikal satu di atas yang lain. Kemudian ada XMLNS Android dan XMLNS Tools. Ini adalah deklarasi namespace yang digunakan dalam XML untuk mengakses sebuah atribut dan elemen yang berasal dari Android dan alat pengembangan Android. Kemudian Android Layout with Match Parent dan Android Layout Hack Match Parent.
Ini adalah atribut yang mengatur lebar dan tinggi tampilan. Dalam hal ini, match parent digunakan untuk mengisi seluruh lebar dan tinggi layar aktivitas. Kemudian ada Android Orientation Vertical. Ini adalah atribut yang menentukan bahwa elemen-elemen anak dalam linear layout akan disusun secara vertikal satu di bawah yang lain. Kemudian ada Android Background Drawable Transparan BG. Ini adalah atribut yang menetapkan latar belakang tampilan dengan gambar yang didefinisikan dalam folder res atau drawable dengan nama transparan BG. Ini akan memberikan latar belakang visual ke aktivitas. Selanjutnya ada sejumlah elemen dalam tampilan yang didefinisikan. Yang pertama ada tag view, yang dimana tag view di sini terdapat ID, ukuran, jenis huruf, warna huruf, ukuran huruf, dan teks itu sendiri. Dan di sini ada image view dengan ID, ukuran image, dan gambar yang didefinisikan dalam folder drawable, yaitu surau. Kemudian terdapat button kembali. Sama halnya dengan yang di atas, yang dimana juga terdapat ID, ukuran, background, jenis font, dan teks itu sendiri. Yang dimana teks itu adalah surah pendek. Kemudian image view button sama halnya dengan image view dan button yang pertama. Hanya membedakan ID dan ID dan SRC-nya. Kemudian image view yang ketiga dan button ketiga yaitu dengan ID image view 3 dan drawable Nabi itu akan menampilkan ini, dan button ID dengan button kisah Nabi dengan teks kisah Nabi Ulul Azmi. Dan image view yang terakhir yaitu untuk tombol back yang dimana terdapat ID back dan ukurannya dan SRC-nya yaitu letak gambar di drawable button back. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan halaman button yang telah saya buat dengan berjudul Kisah Para Nabi. Di sini ada tampilan halaman untuk button yang saya buat. Di sini ada 5 button, yaitu button Nabi Nuh, button Nabi Ibrahim, button Nabi Musa, button Nabi Isa, dan button Nabi Muhammad. Setiap button ini nanti bisa diklik satu persatu mana yang mau kita klik. Misalnya Nabi Nuh, nanti kita klik Nabi Nuh ini akan muncul pada beranda kisah para nabi. Di sini ada logo back untuk kembali ke halaman. Untuk penjelasan kodenya, di sini saya menggunakan narrative layout dengan layout width-nya adalah match parent, height-nya adalah match parent, background-nya adalah foto. Dengan text view, ID-nya dengan kategori. Width-nya match parent, height-nya adalah konten, layout margin-nya 20 dp, gravity-nya center horizontal dengan tag kisah para nabi. Fonts family adalah fonts Balo. Text size-nya 40 dp dengan style bold. Di sini ada relative layout lagi dengan width-nya adalah match parent, height-nya web content, margin star-nya 60 dp, margin end-nya 60 dp, margin top-nya adalah 100 dp. Image-nya dengan ID Nabi. Width-nya adalah match parent, height-nya 150 dp, margin top-nya 0 dp dengan drawable foto Nabi. Di sini ada button dengan ID text Nuh,
dengan width-nya 280 dp, height-nya 60 dp, dengan margin top-nya 20 dp, layout below-nya menggunakan ID Nabi. Text size-nya 20 dp dengan background tint berwarna pink salmon, fonts family-nya dengan menggunakan fonts Balo, text color-nya berwarna putih dengan teks Nabi Nuh. Untuk penjelasan button di sini sama dengan penjelasan yang baru saya jelaskan, cuman bedanya mungkin ada di ukurannya saja. Selanjutnya ini ada linear layout dengan width-nya adalah margin parent, height-nya box content, orientation-nya adalah vertikal, layout margin top-nya 600 dp dengan image view. Di sini ada image view lagi dengan ID back, layout width-nya adalah 60 dp, layout height-nya 60 dp, margin right-nya adalah 30 dp, margin top-nya 0 dp dengan streak-nya adalah logo back dengan layout gravity right. Dengan penutupannya di sini ada linear layout dan relative layout. Selanjutnya di sini ada halaman tentang surah Nabi, surah pendek, surah pendek dengan halaman di sini juga ada 5 button yang berisi surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah An-Nasr dan surah Al-Arts. Di sini juga ada button back untuk menuju ke halaman berikutnya. Untuk penjelasan kodenya di sini saya menggunakan relative layout dengan width-nya adalah margin parent, height-nya adalah margin parent, background-nya foto. Di sini ada text view dengan ID kategori, layout width-nya margin parent, height-nya adalah web content, margin top-nya 20 dp, dengan gravity-nya center horizontal, dengan teks surah pendek. Fonts family-nya saya menggunakan fonts Balo dengan size 40 dp, style-nya adalah bold. Selanjutnya di sini saya menggunakan relative layout dengan width-nya adalah margin parent, height-nya web content, margin style-nya 60 dp, margin end-nya 60 dp dengan margin top-nya adalah 100 dp. Di sini ada image view dengan ID surah, layout width-nya adalah margin parent, height-nya 150 dp, layout margin top-nya ada 0 dp dengan drawable foto surah. Di sini ada button dengan ID surah 1, layout width-nya 280 dp, height-nya 60 dp, margin top-nya 20 dp dengan layout below ID surah. Dengan text size-nya 20 dp, background tint-nya berwarna pink salmon. Fonts family-nya saya menggunakan fonts Balo, text color-nya berwarna putih dengan teks surah An-Nas. Karena di sini ada penjelasan 5 button, untuk penjelasan button sama seperti yang saya jelaskan ini. Di sini ada button ID surah 2, ID surah 3, surah 4, dan surah 5. Di sini ada linear layout dengan layout width-nya adalah margin parent, layout width-nya adalah web content, orientation-nya adalah vertikal, margin top-nya adalah 600 dp. Di sini ada image view dengan ID back, width-nya 60 dp, height-nya 60 dp, margin right-nya 30 dp, margin top-nya 0 dp dengan drawable logo back, dan layout gravity-nya adalah right. Dengan penutupan di sini ada linear layout dan relative layout. Mungkin untuk penjelasan halaman button ini saja, dilanjutkan dengan penjelasan selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kelas dari pilihan Nabi activity. Di sini ada import, di sini ada kelas pilihan Nabi activity yang dimana kode ini dimulai dengan deklarasi text dengan beberapa import yang diperlukan untuk pengguna kelas dan komponen Android. Selanjutnya di sini ada kelas pilihan Nabi activity ini yang merupakan turunan dari kelas UpCompact activity yang merupakan aktivitas pada aplikasi Android. Selanjutnya di sini ada metode onCreate yang dimana metode onCreate ini yang berfungsi untuk dipanggil saat aktivitas dibuat. Selanjutnya di sini ada super onCreate set instances yang dimana berfungsi untuk memanggil metode superclass untuk inisialisasi. Selanjutnya di sini ada set content view layout kisah ulul azmi yang berfungsi untuk mengatur tata letak tampilan untuk aktivitas ini menggunakan file XML yang dibuat kisah ulul azmi.
Di sini ada file Nabi yaitu tombol dan image view. Di sini ada file Nabi 1, Nabi 2, Nabi 3, Nabi 4, Nabi 5, dan back. Di ada view by ID button, RID tag Nabi Nuh, yang dimana berfungsi untuk mencari dan menginisialisasi tombol-tombol button untuk setiap kisah Nabi serta image view untuk tombol kembali. Selanjutnya di sini ada Nabi 1, set on click retainer, ada Nabi 2, Nabi 3, Nabi sampai Nabi 5, dan back. Ini berfungsi untuk setiap tombol kisah Nabi memiliki on click retainer yang menentukan perilaku saat tombol tersebut diklik. Misalnya, saat salah satu tombol Nabi diklik, aktivitas akan beralih ke aktivitas yang berkaitan dengan kisah Nabi tersebut menggunakan instant. Ketika tombol Nabi diklik, nantinya salah satu tombol Nabi diklik nanti akan berkaitan dengan kisah Nabi tersebut yang memulai aktivitas baru berdasarkan kisah Nabi yang dipilih. Contohnya jika tombol Nabi 1 kita klik nih, aplikasinya akan muncul memulai aktivitas Nabi Nuh. Selanjutnya di sini ada penanganan kembali yaitu back button. Ini adalah image view yang digunakan sebagai tombol kembali memiliki on click retainer sendiri. Saat tombol kembali diklik, aplikasi akan mulai aktivitas beranda activity. Selanjutnya di sini ada kelas pilihan surah. Sama juga dengan penjelasan tadi, di sini ada XCOM example pub video. Yang ini merupakan kode dimulai dengan dideklarasikan dengan beberapa import yang diperlukan untuk pengguna kelas dan komponen Android. Di sini ada kelas pilihan surah activity. Ini adalah kelas yang mewarisi Kompas activity yang bertanggung jawab atas aktivitas dalam aplikasinya. Di sini ada of open functions on screen yang dimana berfungsi untuk metode dipanggil saat aktivitas dibuat. Di sini ada super on create yang dimana memanggil metode super class untuk inisialisasi. Di sini ada set content view yang dimana untuk mengatur tata letak tampilan untuk aktivitas ini menggunakan field XML yang disebut surah pendek. Di sini ada inisialisasi surah 1, 2, 3, 4, dan 5, dan ada tombol back juga, dan image view. Ini merupakan mencari dan menginisialisasi tombol-tombol button untuk setiap surah pendek serta image view untuk tombol kembali. Di sini ada surah 1 set on click retainer, di surah 2, 3, 4, 5, dan back juga. Ini merupakan tombol surah pendek memiliki on click retainer yang menentukan perilaku saat tombol diklik tersebut. Saat salah satu tombol kita klik, sebuah intent dibuat untuk memulai aktivitas baru yang berkaitan dengan surah yang dipilih. Setiap tombol surah pendek juga dikaitkan dengan intent yang akan memulai aktivitas yang sesuai. Misalnya saat tombol surah 1 diklik, aplikasi akan memulai aktivitas surah activity-nya. Selanjutnya ada back set on click retainer, ini pengadaan kembali back button yang merupakan image view yang digunakan untuk tombol kembali memiliki on click retainer sendiri. Saat tombol kembali diklik, aplikasi akan memulai aktivitas beranda activity-nya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian layout dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasr, dan Al-Asr. Di sini untuk layout utamanya terdapat relatif layout yang di mana terdapat background, diatur background dengan gambar drawable BGV 2 yang akan menentukan gambar kartun berikut. Selanjutnya diatur paddingnya sebesar 16 dp dan layout width dan layout height-nya sebesar match parent. Selanjutnya terdapat image view yang nantinya akan digunakan sebagai gambar button untuk kembali. Di sini terdapat ID dengan nama button back dan diatur lebar dan tingginya sebesar 60 dp. Gambar dari panah button tersebut diambil dari drawable dengan nama button back. Selanjutnya terdapat margin top sebesar 20 dp untuk mengatur jarak atas. Selanjutnya di bawah button terdapat teks surah An-Nas yang dibuat dari text view dengan ID text view. Diatur lebar dan tinggi sebesar web content. Diatur below-nya, yakni posisinya diatur dengan acuan ID button back sehingga berada di bawah dari atribut atau elemen button back. Selanjutnya diatur layout center horizontalnya true, sehingga akan berada di tengah pada layout. Diatur margin top-nya sebesar 0 dp, margin button-nya sebesar 10 dp. Untuk font-nya diatur dengan font family Alpha/1. Untuk teksnya diambil dari string dengan nama surah 1 yang akan menampilkan teks surah An-Nas.
Diatur teksnya posisi center dengan menggunakan text alignment. Selanjutnya diatur warna teksnya dengan warna cerulean blue. Ukuran teks diatur sebesar 30 sp dengan text style bold. Di bawah dari teks terdapat frame layout yang nantinya akan menjadi tempat untuk tampilnya video view. Di dalam frame layout ini terdapat video view. Frame layout ini diatur dengan ID frame 1, ukuran lebarnya match parent, tingginya sebesar 170 dp, dan akan berada di bawah ID dari elemen text view dengan ID text view. Di dalam frame layout ini terdapat video view yang akan menjadi tempat untuk tampilnya video dan dipanggilnya video. Terdapat video view dengan ID feed 1, diatur lebar sebesar match parent dan tinggi sebesar web content. Selanjutnya terdapat frame layout kedua yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk scroll view dari teks terjemahan dan deskripsi surat. Frame layout ini diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar 350 dp, padding right dan padding left-nya diatur 25 dp, dan diatur layout below berada di bawah frame 1, dan diatur margin top sebesar 20 dp, serta layout center horizontalnya true. Di dalam dari frame layout ini dibuat scroll view agar nantinya user bisa menggunakan fungsi scroll. Di sini terdapat scroll view dengan lebar dan tinggi diatur sebesar web content atau mengikuti ukuran kontennya, besaran konten. Di dalam scroll view terdapat linear layout yang diatur lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, dan orientation-nya diatur vertikal. Di dalam linear layout terdapat beberapa text view yang masing-masing akan menampilkan teks terjemahan, ayat-ayat terjemahannya, serta deskripsi. Untuk yang pertama, text view pertama, dengan ID text view 2, memiliki lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, memiliki gravity diatur center, font family-nya diatur dengan font dengan nama Belu, justification mode-nya diatur interword agar nantinya teks align-nya memiliki posisi justify atau rata kanan kiri. Selanjutnya, teks dipanggil dengan nama terjemahan yang nantinya akan menampilkan tulisan terjemahan titik 2. Teks dari terjemahan akan diatur dengan warna midnight blue, memiliki ukuran teks sebesar 16 sp dan diatur teks stylenya bold. Selanjutnya terdapat text view yang ketiga. Terdapat text view dengan ID text view 3, diatur lebarnya sebesar match parent, tinggi sebesar web content, dan gravity-nya center. Sama, untuk front family-nya diatur Belu dan justify. Terdapat padding left dan padding right sebesar 10 dp. Teksnya diambil dari string dengan nama terjemahan Anas, yang nantinya akan menampilkan terjemahan dari tiap-tiap ayat dari surah Anas. Untuk text color-nya diatur berwarna midnight blue, text size-nya berukuran 16 sp, dan text style-nya diatur dengan font italic atau miring dan bold agar tebal. Selanjutnya terdapat text view yang terakhir, yang nantinya akan menampilkan deskripsi singkat dari surah. Dengan ID text view 4, memiliki lebar sebesar match parent, tinggi sebesar web content, gravity diatur center, margin top-nya sebesar 20 dp, font family-nya diatur dengan font Belu, justify diatur dengan interword, text color-nya berwarna midnight blue, font size-nya atau text size-nya diatur 16 sp dengan text style bold, dan teks yang ditampilkan akan diambil dari value string dengan nama deskripsi Anas atau des Anas. Untuk layout halaman yang lain seperti Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nasr, dan Al-Asr memiliki kode yang sama, hanya saja berbeda di pemanggilan videonya serta pemanggilan teks dari terjemahan. Di sini untuk terjemahan Al-Falaq, dan untuk deskripsinya di sini deskripsi Al-Falaq. Sama seperti untuk Al-Ikhlas. Di sini dipanggil dengan menggunakan string dengan nama terjemahan Al-Ikhlas, serta deskripsinya deskripsi Al-Ikhlas. Untuk An-Nasr juga sama, Al-Asr juga sama. Baiklah, selanjutnya untuk kelas. Untuk kelas yang pertama, untuk kelas Anas, di sini terdapat kelas dengan nama surah 1 activity yang dimana digunakan menjadi kelas dari layout Anas, surah yang pertama. Di sini terdapat package import yang digunakan untuk mengaktifkan fungsi-fungsi Android atau widget yang nantinya akan digunakan di dalam kelas. Di sini terdapat kelas surah 1 activity yang di dalamnya terdapat variabel video dengan variabel media control
Untuk variabel video ini nantinya akan menginisialisasi apakah video view bernilai kosong dan apakah media controller bernilai kosong. Selanjutnya terdapat override fun onCreate, super onCreate, set content view, air layout, anas layout. Di sini nantinya berarti kelas ini nantinya akan mengambil fungsi-fungsi atau ID-ID yang berada dari atribut di elemen anas layout. Di dalam kelas terdapat variabel fallback, nantinya akan mengambil dari ID elemen image view dengan ID button back. Nantinya akan dipanggil fungsinya akan dipanggil metode back set on click listener intent this pilihan surat activity start activity intent, yang berarti ketika button berikut diklik maka akan memanggil metode dari metode back. Selanjutnya fungsi intent akan berjalan sehingga ketika button back diklik maka akan melakukan intent dari halaman surah anas akan beralih ke halaman pilihan surah activity. Di sini terdapat start activity intent untuk memulai atau memproses fungsi intent. Di sini terdapat variabel video yang dipanggil dari ID dengan nama feed1 dan diatur dengan video view. Di sini dapat kondisi jika media control sama dengan 0, maka media control akan diatur dengan video yang nantinya akan ditampilkan. Media control nantinya akan memiliki tampilan berupa pemutaran video yang nantinya akan bisa diklik pause atau play. Di sini terdapat video view, set media controller akan menginisialisasi apakah terdapat video. Jika terdapat video, maka akan ditampilkan media controls berupa pemutaran video seperti play dan pause pada video, sehingga user bisa menggunakan fungsi play dan pause. Di sini nantinya video nantinya akan menampilkan video yang diambil dari source package name dari folder raw dengan nama filenya anas, akan menampilkan video dengan file bernama anas. Selanjutnya terdapat video request focus agar nantinya program akan berjalan sesuai dengan arahan dari metode dan variabel yang didapat di dalam kelas. Dan selanjutnya terdapat video start, yang artinya di dalam kelas ini metodenya akan berjalan ketika mulai beralih ke halaman berikutnya. Selanjutnya untuk surah kedua atau surah Al-Falaqnya masih sama, hanya saja di sini berbeda di pemanggilan file untuk pemutaran videonya, karena jika sebelumnya terdapat file raw yang dipanggilnya yakni file anas, selanjutnya yang di sini dipanggil adalah file Al-Falaq dengan layout yang diatur pada surah kelas activity surah 2 activity-nya dengan layout Al-Falaq layout, dan file untuk videonya yakni Al-Falaq. Sama untuk Al-Ikhlas surah 3 activity, untuk kelas Al-Ikhlas yang dipanggil layout adalah layout Al-Ikhlas layout, dan yang dipanggil source videonya dengan nama Al-Ikhlas sehingga menampilkan video Al-Ikhlas. Untuk surah 4 dan surah 5 masih sama, dipanggil layout sesuai dengan layoutnya diinginkan, yakni An-Nasr dan Al-Asr, dan untuk videonya An-Nasr dan Al-Asr. Baiklah, berikut untuk tampilan layout tadi, hasilnya berikut. Nantinya teks di sini akan bisa di-scroll menggunakan scroll view, dan di dalam frame layout yang berbentuk kosong ini nantinya akan terdapat pemutaran video yang dimana user bisa melakukan play dan pause video. Baiklah, perkenalkan nama saya Nevinka dengan NPM 1062207. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok pemrograman aplikasi bergerak. Dengan yang akan saya jelaskan ini adalah pada menu bagian belajar huruf hijaiyah yang sudah saya buat. Di sini terdapat layout dari belajar huruf hijaiyah ini sendiri. Sebagai menu utamanya di sini saya menggunakan scroll view agar semuanya terlihat, huruf-hurufnya itu bisa di-scroll juga seperti ini. Kemudian pada bagian scroll view ini layout height-nya parent, layout height-nya web content. Untuk tools konteksnya menggunakan pada relativity, dan background-nya ini
drawable dengan nama BG1. Jadi untuk BG1 itu yang ini ya. Nah, ini untuk background-nya. Kemudian lanjut pada tab ini layout. Di sini layout width-nya transparent, height web content, kemudian orientation-nya vertikal agar berorientasi ke bawah. Nah, untuk image view yang ini adalah sebagai button back. ID-nya back, Android layout width-nya 60 dp untuk lebarnya, kemudian tingginya juga 60 dp. Margin start-nya itu yang sebelah kiri 20 dp, margin top itu yang atas 20 dp, clickable through. Kemudian SRC-nya drawable dengan nama back. Jadi ini ya. Kemudian di sini terdapat image view sebagai huruf alif ba dan ta sebagai logo dari belajar huruf hijaiyah itu sendiri. ID-nya adalah gambar, kemudian layout width-nya lebarnya 300 dp, untuk layout height-nya 100 dp, tingginya. Untuk gravity-nya adalah center agar berada di tengah. Kemudian SRC-nya drawable dengan nama gambar. Gambar itu ini. Kemudian di sini content description-nya string gambar 1. Untuk content description-nya itu ada di sini. Nah, ini untuk halaman lain, sedangkan yang saya jelaskan itu halaman ini untuk bagian huruf hijaiyah. Jadi nanti pada setiap huruf itu terdapat content description juga seperti alif, bata. Untuk yang tadi itu ada konten belajar dan yang lainnya. Selanjutnya di sini terdapat text view dengan belajar, ID belajar, width-nya web content, height-nya 43 dp, untuk gravity center, margin top-nya 10 dp, untuk font family menggunakan font Balu, padding top 0 dp, padding bottom 0 dp, kemudian Android text-nya adalah belajar. Untuk text color-nya di sini menggunakan warna marun pada warna ini. Nah, di sini untuk warna-warnanya. Kemudian untuk text size-nya adalah 40 sp, untuk text style-nya bold agar hurufnya lebih tebal. Nah, di sini terdapat text view yang kedua sebagai teks huruf hijaiyah. ID-nya adalah huruf. Untuk width dan height-nya web content, layout margin bottom, jarak bawah ini 20 dp, kemudian layout gravity center, fontnya masih sama, font Balo, kemudian stringnya di sini dengan nama hijaiyah 2. Untuk warnanya saya menggunakan warna Tosca. Untuk padding bottomnya adalah 0 dp, padding top 0 dp, text size 40 sp, dan text style-nya menggunakan bold agar teksnya lebih tebal. Nah, di sini terdapat linear layout. Linear layout di sini untuk bagian huruf-hurufnya saya buat per baris seperti ini. Jadi ini nanti ada linear layout kedua. Untuk linear layout pertama itu terdiri dari 5 huruf. Ini linear layout kedua. Linear layout pertama terdiri dari 5 huruf. Alif, ba, ta, sa, jim. Di sini untuk layout width-nya transparent, layout height-nya 0,5 dp. Untuk layout margin left-nya 20 dp, margin right 20 dp, kemudian tingginya width-nya 0,18. Untuk orientation-nya horizontal. Di sini terdapat image view. Yang pertama itu huruf jim. Android ID-nya jim, layout width-nya 0 dp, layout height-nya 100 dp, width-nya height-nya 100 dp sebagai tingginya, kemudian margin-nya 2 dp, layout weight-nya 0,20. Jadi di sini kan terdapat 5 konten. Untuk keseluruhan ini adalah bernilai 1. Jadi di sini karena ada 5 jadi 1 dibagi 5. Jadi setiap konten ini memiliki weight 0,20. Untuk scale type menggunakan center inset, kemudian Android SRC-nya drawable dengan nama Jim. Di sini untuk huruf-hurufnya yang sudah saya masukkan. Kemudian untuk content description-nya Jim pada string. Di sini terdapat image view yang kedua, itu sama seperti yang tadi, penjelasannya hanya saya bedakan pada ID, kemudian drawable-nya juga beda, dan content description. Untuk linear layout yang kedua ini, jadi untuk linear layout itu per baris, saya membuatnya ini yang kedua. Untuk huruf-hurufnya sama, ada 5 juga. Kemudian untuk ID-nya yang berbeda, SRC, kemudian content description-nya juga. Nah, di sini ada linear layout ketiga, yang ini. Kemudian linear layout ketiga ini terdiri dari huruf za, sin, shin, sod, dan dot. Kemudian di sini linear layout yang keempat terdiri dari huruf to, do, a, ro, fa. Dan di sini ada linear layout kelima terdiri dari ko,
kaf, lam, mim, nun. Kemudian ada linear layout yang terakhir, yaitu huruf waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Mungkin itu untuk linear layout yang saya buat. Jadi total hurufnya itu ada 30 huruf hijaiyah. Dengan satu linear layout ada 5 huruf. Jadi di sini saya memiliki 6 linear layout. Mungkin hanya itu penjelasan pada layoutnya. Saya akan melanjutkan ke bagian activity. Nah, di sini terdapat package.com dan example.pab video audio sebagai nama dari projectnya. Di sini terdapat apa saja yang diimportkan. Selanjutnya di sini kelas Hidayat Activity sebagai nama dari kelasnya. Menggunakan complete activity. Kemudian private let in var media player untuk menggunakan media player audio. Kemudian override point on create save in start state bundle. Di sini media player sama dengan media player.create application context raw intro hijaiyah. Jadi di sini ketika masuk aplikasi tersebut akan terdapat audio dengan file intro hijaiyah ini. Nanti akan direview pada aplikasinya. Kemudian di sini media player.start untuk memulai audio tersebut. Di sini ada set content view and layout.hijaiyah untuk memanggil layout dengan nama hijaiyah yang ini. Selanjutnya di sini terdapat file alif find view by id image view r.id.alif. Jadi variabel alif ini nanti akan mencari id dengan tag image view. Seperti contohnya ini ya. Nah, tagnya di sini image view, kemudian akan mencari ID dengan nama alif di sini. Untuk huruf-huruf lain juga sama seperti ba, mencari ID image view dengan nama ba, ta, mencari ID image view dengan nama ta, dan seterusnya sampai dengan huruf ya. Untuk di sini sebagai media player dari suaranya, misal kita klik huruf alif, set on click listener, media player sama dengan media player.create application context, raw.alif. Kemudian media player.start, alif is enable sama dengan false, alif is enable sama dengan true. Jadi di sini ketika huruf alif ini diklik, nanti akan mengeluarkan audio sesuai dengan apa yang telah saya masukkan pada raw ini. Di sini raw dengan nama alif, jadi nanti audionya akan mengeluarkan suara audio dengan nama alif ini untuk membaca huruf alif seperti A gitu. Jadi jika alif dengan harokat fathah diklik nanti akan berbunyi A. Untuk huruf ba sama juga seperti itu. Untuk mencari raw.ba ini sebagai nama file dari audionya huruf ta, huruf jim, huruf h, huruf o, huruf dal, huruf ro, huruf za, huruf sin, huruf shin, huruf sod, huruf dot, huruf to, huruf do, kemudian huruf a sebagai ain, huruf wo, huruf fa, huruf kof, huruf kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, dan ya. Mungkin untuk fungsi dari media playernya sama seperti yang saya jelaskan pada alif tadi, hanya berbeda pada di sini ya set on click listener, raw.ya, kemudian ya is enable false dan true. Di sini juga terdapat variabel back sebagai untuk button back-nya itu sendiri. Kemudian di sini find view by id image view, jadi akan mencari ID dengan tag image view dengan ID back. Untuk di sini sesuaikan dengan ini ID-nya back, jadi nanti akan masuk ke intent. Intent itu akan mengalihkan ke halaman yang lain. Jadi intent di sini akan mengalihkan ke halaman beranda.activity. Jika button back-nya diklik akan kembali ke halaman beranda. Halaman beranda yang ini ya. Nah, ini untuk halaman berandanya. Jadi jika button back yang tadi diklik akan kembali ke halaman beranda yang ini. Untuk start activity intent, kemudian media player.stop. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada layout bagian hijaiyah dan pada kelas bagian hijaiyahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum ke halaman utama layoutnya,
pada bagian cerita Nabi. Untuk cerita Nabi sendiri mempunyai string untuk nama Nabi, Nabi Nuh, dan juga ada deskripsinya. Begitu juga untuk Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Untuk colornya sama dengan layout teman-teman saya. Kemudian yang pertama itu ada Nabi Nuh. Nah, pada layout ini mempunyai layout utama berupa linear layout dengan ukuran lebarnya match parent dan juga tingginya match parent. Orientasinya vertikal ke bawah. Kemudian saya menggunakan background dengan drawable BG Nabi Nuh yang sudah saya upload pada value drawable. Bagian sini. Selanjutnya, terdapat relative layout. Relative layout ini mempunyai ukuran lebar wrap content dan juga tingginya wrap content dengan jarak dari linear layout utama adalah 20 dp untuk jarak atasnya. Pada relative layout terdapat image view yang ini untuk tombol button back. Nah, jika yang sebelumnya tombol buttonnya ada di sebelah kiri dan menghadap ke arah kiri, pada cerita Nabi saya membuatnya menghadap ke kanan. Dengan ukuran panjang dan lebar sebesar 50. Dan jarak ke sebelah kanannya, margin N ini sama dengan margin right, sebesar 20 dp menggunakan layout line parent N dengan value true. Kemudian gambarnya menggunakan button back 2 yang sudah ditambahkan pada drawable. Selanjutnya terdapat text view ini dengan ukuran lebar rep content dan juga tingginya rep content. Letaknya atau gravity di tengah center. Kemudian margin top maupun margin bottom jarak dari atas dan bawahnya sebesar 10 dp. Untuk font family-nya, kami menggunakan font Balo yang sudah ditambahkan pada bagian font. Nah, untuk teks saya menggunakan string Nabi Nuh yang bertuliskan Nabi Nuh alaihissalam. Ukuran teksnya sendiri sebesar 52 px dan bertipe bold. Selanjutnya saya mempunyai frame layout yang pertama dengan ID frame 1 dengan lebarnya match parent dan tinggi wrap content, jarak dari samping kanan maupun samping kiri sebesar 40 dp. Kemudian layout below ataupun referensinya dari ID text. Dalam frame layout terdapat video view. Video view ini letaknya nanti untuk tombol play maupun pause-nya terdapat di bagian bawah bottom. Kemudian pada video view ini ID-nya adalah ID VW video dengan layout width match parent dan juga tingginya sebesar 200 dp. Frame layout yang kedua, ukuran lebarnya match parent dengan tinggi 350. Untuk membuat frame layout utama yang nantinya berisikan deskripsi dari cerita Nabi. Kemudian untuk padding right dan padding left-nya sama-sama berukuran 25. Nah, untuk frame layout ini mengacu pada ID frame 1 dengan jarak dari atas atau margin top sebesar 20 dp dan layout center horizontalnya bernilai true. Kemudian saya menggunakan scroll view agar teksnya dapat di-scroll sampai bawah. Dan dalam scroll view ini terdapat linear layout dengan orientasi vertikal. Kemudian terdapat text view. Text view di sini mempunyai ID text view 3 dengan ukuran layout width-nya match parent dan height-nya wrap content letak di tengah. Dan untuk font-nya tetap menggunakan font Balo. Kemudian saya menggunakan justification mode
yakni insert word, untuk membuat teksnya rata kanan, rata kiri, agar terlihat lebih rapi. Nah, untuk jarak kanan kirinya sendiri menggunakan ukuran 10 dp dengan teks yang sudah saya masukkan dalam string, yakni no deskripsi. Untuk warna teksnya berwarna hitam dan berukuran 16 sp. Baiklah, nah mungkin ya ini belum terlihat untuk gambar videonya karena belum kita jalankan. Nah, untuk Nabi Nuh ini sendiri mempunyai activity Nabi Nuh activity, yang mana terdapat kelas activity Nabi Nuh dengan variabel video view, nilai awalnya adalah 0, dan variabel media controlnya dengan nilai awal sama dengan 0. Kemudian terdapat override fun on grid, kode utama yang biasanya terdapat pada main activity. Kemudian untuk set content view-nya, pilih layout Nabi Nuh. Nah, agar bisa memanggil layout Nabi Nuh. Kemudian saya mempunyai variabel fallback fun view by ID yang berdasarkan image view. Isinya adalah button back dengan ID-nya adalah back button. Nah, ini memiliki ID back button. Kemudian terdapat button back tersebut ketika diklik, maka ada intent kembali ke halaman pilihan Nabi Activity. Halaman utama pilihan Nabi Activity layout kisah ulul azmi. Nah, yang ini tampilannya akan kembali ke halaman yang ini. Kemudian terdapat video fun view by ID dengan memanggil ID VW video. Nah, ini ID VW video. Kemudian if media control jika bernilai kosong. Nah, state awalnya adalah bernilai kosong. Kemudian terdapat video set media control untuk mengontrol pause ataupun play video. Nah, ini kode utama yang akan menampilkan video nantinya pada Android Resort, yang mana terdapat r.raw cerita Nabi Nuh. Nah, sudah kita tambahkan di sini ya. Sini agar nanti ID VW video ini akan mengacu pada cerita Nabi Nuh. Nah, dari activity ini akan memanggil ID VW video yang mana akan mengacu pada raw cerita Nabi Nuh. Nah, ini untuk fokus mulai berhentinya video, dan ini untuk memulai start. Nah, jika dihentikan akan ada teks video selesai. Jika error, reset dengan teks video sedang diputar. Nah, untuk cerita Nabi yang lain juga sama untuk Nabi Ibrahim. Jadi setiap layoutnya itu yang membedakan hanya di bagian background utamanya, kemudian untuk raw-nya, videonya. Nah, pada Nabi Ibrahim ini menggunakan raw cerita Nabi Ibrahim yang ini. Kemudian juga berbeda untuk text view-nya. Text view-nya sesuai deskripsi pada cerita Nabi yang dimasukkan dalam program. Ini untuk activity main pada cerita Nabi Ibrahim. Nah, ketika diklik tombol back juga akan mengacu pada halaman utama pilihan Nabi. Untuk kode lainnya masih sama, hanya berbeda pada row-nya saja. Kemudian terdapat kisah Nabi Nuh, sama juga. Hanya berbeda pada tampilan background, video row-nya, dan juga text view-nya.
Yang keempat ada Nabi Isa. Kemudian yang kelima itu ada Nabi Muhammad. Nah, seperti ini tampilan layoutnya. Background Nabi Muhammad ya. Nanti untuk teksnya juga menyesuaikan dengan cerita Nabi Muhammad. Dan untuk activity-nya tetap sama. Jika diklik tombol back akan mengacu pada atau tahu kembali pada halaman pilihan Nabi. Kemudian untuk row-nya kita set cerita Nabi Muhammad. Sudah kita tambahkan ya di sini cerita Nabi Muhammad. Baiklah, saya akan menampilkan sedikit gambaran hasil running di handphone setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat dipahami. Demikianlah video pembuatan aplikasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.